Baik, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki hadis yang pertama. Mari kita baca bukunya bersama-sama, hadisnya. Insyaallah dengan membaca mudah-mudahan kita nanti dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan apa isi kandungan dari hadis ini. Baik, 1 2 3 kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sitt idza laqitahu fasallam 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fasammat wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Masya Allah, hadis ini mungkin bukan pertama kalinya teman-teman mendengar. Sebelumnya bisa jadi teman-teman pernah mendengar hadis ini. Namun terkadang, subhanallah, terkadang kita manusia teman-teman mendengar hadis yang sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi kita lupa untuk mengamalkannya. Maka tidak ada salahnya ketika kita mengulangi kembali apa yang telah pernah kita dapatkan sebelumnya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan di dalam kitab-kitab beliau, kata beliau, tidaklah aku pelajari sebuah ilmu dan aku ulangi kembali sampai 100 kali, kecuali, kata Imam Syafi'i, aku dapatkan faidah yang baru. Subhanallah. Jadi teman-teman, jikalau kita kemarin sudah pernah mendengar hadis tentang hak sesama muslim, ya maka hari ini saatnya kita untuk memurojaah kembali. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan faidah yang baru dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang patut kita syukuri adalah Allah telah memberikan hidayah Islam kepada kita. Itu yang harus kita syukuri. Kenapa saya katakan harus kita syukuri teman-teman? Karena subhanallah, jikalau kita tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslimah yang memegang erat agama Islam ini, maka kita tidak akan mendapatkan hak sesama muslim. Karena di sini syaratnya adalah hak sesama muslim. Seorang muslimah dia berkewajiban melakukan 6 perkara ini untuk saudaranya, dan saudaranya menerima 6 perkara ini dari saudaranya yang lainnya. Dan ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya kita semuanya adalah bersaudara. Kita semuanya berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika kita tahu bahwa kita adalah bersaudara, kita sesama muslimah adalah bersaudara, maka hendaklah kita saling tolong menolong. Hendaklah kita tahu apa kewajiban kita dan apa hak saudara kita. Maka dari itu, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat-sahabat beliau, subhanallah, dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan keduanya. Ibu-ibu pernah dengar kisahnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansar? Pernah? Kira-kira cerita yang menakjubkan gak, Bu? Yang sangat menakjubkan. Itu bukan kisah dongeng, bukan kisah novel, tapi adalah kisah nyata yang ada di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana mereka, subhanallah, orang-orang Muhajirin dibawa oleh Rasulullah SAW ke kota Yathrib. Yathrib itu adalah nama sebelum Rasulullah SAW datang. Ya, Yathrib. Kemudian Rasulullah SAW datang, baru namanya Madinah. Dan Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin bersama orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang sudah mendiami kota Madinah. Di antara yang dipersaudarakan teman-teman ada namanya Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Ya, Masya Allah. Dan lihat bagaimana keduanya bersahabat, bagaimana keduanya bersaudara. Ketika Abu Darda, beliau menikmati munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau lupa dengan istrinya. Sampai-sampai beliau tidak memberikan kewajiban beliau kepada istrinya. Maka Salman yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mencoba untuk menasihati Abu Darda, dan caranya sangat bagus. Salman menginap di rumahnya Abu Darda. Setelah
tiba waktu makan, Abu Darda pun menjamu Salman. Ya, karena subhanallah di antara kewajiban kita menjamu tamu itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan hari akhir, maka muliakan tamunya. Subhanallah ibu-ibu, Salman menginginkan Abu Darda kebaikan. Maka Salman pun ketika Abu Darda menyandingkan makanan untuk Salman, waktu itu Salman meminta Abu Darda untuk makan, dan Abu Darda mengatakan, "Ya Salman, saya tidak bisa makan. Saya ibadah, saya saum, saya puasa." Maka kata Salman, "Wahai Abu Darda, kalau kamu tidak makan, saya pun tidak makan." Ya, Masya Allah. Ini sahabat yang sejati bukan? Ya, sahabat yang sejati. Maka Abu Darda pun mengatakan, "Ya Salman, ya sudah, kalau kamu tidak mau makan, saya sekarang buka deh, buka puasa untuk memuliakan tamuku." Nah, lihat teman-teman. Jadi kalau kita puasa sunnah, misalnya, kemudian kita menjamu tamu, tamu kita ingin kita makan, maka boleh membatalkan puasa. Dengan syarat puasa apa? Puasa sunnah. Maka Abu Darda pun akhirnya makan. Di malam hari, Salman ketika itu melihat Abu Darda ingin qiyamul lail, salat tahajud, salat malam pada waktu habis Isya. Jadi kebiasaan Abu Darda salat malam itu habis Isya sampai menjelang fajar subuh. Maka Salman pun mengajak Abu Darda untuk tidur. Abu Darda tidak mau. Ya, dan Salman mengatakan, "Ya sudah, kalau kamu tidak tidur Abu Darda, saya pun tidak akan tidur." Ya, Abu Darda mengatakan kepada Salman, "Baik, kalau demikian, karena saya ingin memuliakan tamuku yaitu engkau wahai Salman, saya pun akan mencoba untuk tidur." Kira-kira ibu-ibu, orang nggak biasa tidur di malam hari dipaksa tidur, bisa tidur nggak? Mboten, meremelek gitu kan, karena nggak biasa tidur. Begitu pula dengan Abu Darda. Salman pura-pura tidur gitu ya. Abu Darda mengira Salman sudah tidur. Salman sudah tidur. Abu Darda bangun, mau salat malam sama Salman. Abu Darda tidur gitu ya. Kenapa Salman demikian kepada Abu Darda? Karena sebelumnya Salman pernah berjumpa dengan Ummu Darda, dengan istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda. Waktu itu Ummu Darda sedih gitu ya. Dan Salman bertanya, "Kenapa engkau demikian wahai Ummu Darda?" Kata Ummu Darda, "Wahai Salman, saudaramu yang bernama Abu Darda sudah tidak membutuhkan dunia dan diriku." Ya, subhanallah. Jadi ada memang di kalangan sahabat yang mereka benar-benar sudah merasakan lezatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian esok harinya ibu-ibu, Abu Darda pun subhanallah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ini punya tamu, tapi tamunya tuh banyak ngatur gitu ya. Saya nggak mau makan disuruh makan, saya nggak mau tidur disuruh tidur." Ya, kemudian Rasulullah paham bahwa tamunya itu siapa tadi? Salman. Akhirnya kata Rasulullah SAW, "Salman itu benar wahai Abu Darda." Ya, Masya Allah. Jadi intinya ibu-ibu, bahwa yang namanya saudara, walaupun kita bukan saudara kandung, melihat saudara kita membutuhkan sebuah nasihat, membutuhkan sebuah motivasi, sebuah masukan, maka kita tidak takut untuk memotivasi, tidak khawatir dan tidak meninggalkan ia dalam kebimbangannya. Ya, subhanallah. Kemudian ada juga subhanallah yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Siapa nama sahabatnya? Orang Ansar kan. Abdurrahman bin Auf itu muhajirin. Orang Ansarnya siapa yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf? Salah satu orang Ansar ya. Kemudian ia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, lihat, kayaknya zaman sekarang nggak ada. Apa kata orang Ansar kepada Abdurrahman bin Auf? "Ya Abdurrahman bin Auf, saya punya rumah lebih dari satu." Ini bukan saudara kandung, menawarkan itu. "Saya punya rumah lebih dari satu. Kalau kamu mau, ambil rumah yang paling bagus untukmu." Zaman sekarang ada nggak bu? Teman baru datang, dia belum kenal lama, dipersaudarakan, kita sama-sama muslimah ya. Terus bilang, misalnya teman kita itu dari luar pulau misalnya, terus datang ke Jogja, "Mbak, saya punya rumah alhamdulillah 3. Monggo nyenengan pilih sendiri deh, rumah mana yang terbagus," gitu. Kira-kira ada nggak? Jarang, mungkin ada tapi jarang. Kemudian orang Ansor itu berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, saya punya istri lebih dari satu. Kalau kamu mau, saya akan menceraikan salah satu istriku dan akan kuberikan untukmu." Ada nggak bapak-bapak zaman sekarang begitu? Boro-boro ya, pengennya semuanya dimiliki ya, gitu kan? Masya Allah. Tapi subhanallah, saking akhlak yang begitu
mulia dari Abdurrahman bin Auf, ya, ditawari rumah, ditawari istri. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Terima kasih wahai sahabatku, jazakallahu khair atas tawarannya, tapi bukannya saya menolak tawaranmu. Cukup tunjukkan di mana pasar, saya akan berbisnis di sana. Pertanyaan saya, kalau ada bapak-bapak baru dipersaudarakan datang dari luar pulau zaman sekarang, datang ke Masjid Firdaus ini, saya datang dari luar pulau gini ya. Kemudian ditawari oleh ustadz, misalnya ustadz yang ada di Masjid Firdaus, Pak, monggo nih kok perumahan ada yang kosong, silahkan kalau bapak mau. Di sini juga masya Allah ada juga akhwat-akhwat yang belum menikah, monggo silahkan kalau mau menikah. Kira-kira bapaknya jawabannya apa tuh? Alhamdulillah ustadz ya, ini rizki nomplok dari Allah. Kira-kira begitu ya, masya Allah. Tapi tidak dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang dicari oleh beliau adalah kemuliaan. Subhanallah. Jadi begini, Rasulullah SAW mendidik para generasi para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka dari itu, masya Allah, tabarakar rahman, kita bisa lihat hasilnya. Bagaimana didikan Rasulullah SAW. Dan beliau berpesan kepada kita semua teman-teman. Dan ini yang beliau pesankan juga kepada para sahabatnya. Apa yang beliau pesankan? Di antara hak sesama orang-orang beriman, sesama muslimah, sesama muslim. Yang pertama, harus diingat-ingat. Idza laqituhu fasallam alaih. Kalau kita berjumpa dengan seseorang, maka berilah salam kepadanya. Syaratnya orang yang kita jumpai memiliki identitas seorang muslimah. Ya, jadi ibu-ibu kalau ada orang pakai kerudung nih, walaupun kerudungnya yang dililit-lilit ke leher, tapi kan punya identitas kan? Berarti dia adalah seorang muslimah. Maka kita mengucapkan salam kepadanya karena dia adalah seorang muslimah. Atau misalnya kita berjumpa dengan seseorang yang kita belum kenal. Ya, kalau tadi yang pakai jilbab sudah kita kenal, tetangga kita misalnya. Ada seseorang misalnya kita ketemu di pasar atau di tempat-tempat umum dan dia orang yang pakai identitas seorang muslimah, ya entah pakai jilbab atau pakai gamis, yang jelas dia seorang muslimah, maka kita boleh mengucapkan salam walaupun kita tidak mengenalnya. Dan ini yang sudah hilang di zaman ini ibu-ibu, ya kan? Kita itu kadang mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Dan ada rasa malu mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Kira-kira sebabnya karena apa, Bu? Karena kalau ngucapin salam dikira sok dekat. Apa tuh SKSD itu apa? Sok kenal, sok dekat. Kita bilang ke mbaknya, Mbak, assalamualaikum, ngapunten, sinten nggih, gitu ya. Nah kita nggak usah baperan, saya saudaramu sesama muslim, gitu ya. Masya Allah, assalamualaikum Mbak, gitu ya, masya Allah. Jadi nggak apa-apa, mau dikata-katai sok kenal, sok dekat, boten nopo-nopo. Yang penting kata Rasulullah SAW, masya Allah, kata beliau, dijelaskan bahwa di antara orang-orang yang hobi menyebarkan salam, mereka akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam sabda beliau, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang yang beriman memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali punya tiket menjadi orang mukmin. Ya, wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah orang tersebut beriman kecuali mereka saling mencintai. Lihat teman-teman, kita itu seharusnya saling mencintai di antara kita. Jangan ada rasa benci di antara kita, ya, karena kita semuanya bersaudara. Kata Rasulullah SAW, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, atau tahabu, dalam riwayat lain tahabbtum. Ini kuncinya teman-teman. Kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amal salih yang kalau kalian melakukan amal salih ini maka Allah akan jadikan kalian saling mencintai. Allahu Akbar. Apa itu amal salihnya, Bu? Kira-kira apa jawabannya? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya, jadi masya Allah tabarakar rahman, kalau kita sering menyebarkan salam, maka kita pun akan saling mencintai.
Bu, walaupun mungkin casing kita berbeda, ya casing kan kita cuma casing aja. Misalnya saya berniqab, ibu-ibu mboten berniqab, tapi tetap kita sama-sama muslimah. Ya, tidak usah ragu untuk ibu-ibu menegur orang-orang yang berniqab. Assalamualaikum Umi misalnya. Assalamualaikum Mbak. Dan bagi yang mengucapkan salam itu hukumnya adalah sunnah. Dan yang menjawab salam hukumnya wajib. Kalau ada yang mengucapkan salam kita, Assalamualaikum, dan kita tahu ternyata yang mengucapkan salam kepada kita bukan orang berniqab misalnya, maka wajib bagi kita tetap untuk menjawab salam tersebut. Masya Allah, tabarakar rahman. Dan ini teman-teman, ketika kita mengucapkan salam artinya kita peduli. Ya, apalagi orang Jogja itu, masya Allah, simbok-mbok orang Jogja biasa mereka itu menegur kita begini, Mbak, dalemipun pundi. Pernah nggak ibu-ibu ditanya oleh orang-orang Jogja asli, orang-orang sepuh gitu. Kalau orang kota gede tuh nanyanya gini, Mbak, dalemipun pundi, ler pasar, nopo kidul pasar, nopo gitu ya. Dan ini menunjukkan subhanallah pedulinya mereka. Nah, alangkah baiknya sebelum kita bertanya dalemipun pundi, kita ucapkan salam dulu agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Mbak gitu. Waalaikumsalam Ibu. Dalemipun pundi? Kula dalemipun di Ngoto Sewon Bantul. Wah, masya Allah tebih sangat nggih gitu ya. Ibu bisa bahasa Jawa mboten? Saged nggih? Alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, untuk perkara salam ini juga ada kaidah-kaidah yang berlaku. Misalnya saya mau tanya, kalau ada orang berjalan dan orang duduk, yang pertama kali mengucapkan salam siapa? Orang yang berjalan. Ini harus tahu, kita sedang jalan, ada orang duduk, berarti yang mengucapkan salam pertama kali adalah diri kita. Assalamualaikum. Ya, kemudian baru bilang derek langkung. Nah, masya Allah. Jadi masya Allah sebenarnya orang Jawa tuh punya tata kromo. Derek langkung, sugeng sonten, dalemipun pundi ya. Kita tambahin biar dapat pahala. Salam, assalamualaikum derek langkung. Atau misalnya saya mau tanya kepada ibu-ibu, ada orang sedang naik kendaraan dan orang yang tidak naik kendaraan. Siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Orang yang naik kendaraan. Kemudian ada anak kecil dan ada orang besar. Siapa yang mendahului salam? Yakin anak kecil. Sebagian ulama mengatakan orang besar. Ya, dan itu dari bab mengajarkan kepada anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil akan meniru dan menjawab salam kita. Nah, yang tidak diperbolehkan teman-teman ya, bahwa tidak boleh mengucapkan salam kepada lain jenis dan dia masih usia-usia yang mana mereka bisa saling mencintai dan menikah. Jadi misalnya begini, ada emas-emas di kampung itu mereka anak-anak muda belum menikah. Kemudian lewat ya, misalnya mereka melewati anak gadis gitu ya. Terus mereka salam ke anak gadis ini, Assalamualaikum Mbak. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh ibu-ibu? Apa sebabnya? Kenapa di dalam Islam itu tidak boleh mengucapkan salam kepada orang ajnabi? Orang ajnabi itu orang asing yang bukan mahramnya dan mereka usianya masih muda. Karena akan menimbulkan syahwat, karena akan menimbulkan gangguan lainnya. Di antaranya apa? Mbak-mbaknya GR. Waduh, disapa sama pemuda-pemuda ganteng gitu ya. Subhanallah. Jadi kalau kita misalnya parahnya ada yang mengucapkan salam kepada kita anak-anak muda, Assalamualaikum Mbak, maka kita yang mendengar salam wajib hukumnya menjawab salam. Tapi jangan sampai kita seorang muslimah ada mas-mas lagi pada duduk-duduk, mas-mas ini masih muda, terus kita bilang Assalamualaikum mas gitu ya. Itu enggak boleh, karena akan menimbulkan fitnah. Mas-masnya bilang ini sopo wanita kok misalnya enggak pakai niqab, kan kelihatan cantik, ramah, wah iki kayaknya pantas dijadikan calon istri gitu ya. Jadi akan menimbulkan fitnah. Baik, kemudian di sini juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan salam yang diucapkan atau jawaban salam yang diucapkan kepada sesama muslim dan kepada orang-orang yang bukan beragama Islam itu berbeda. Ya, kalau kita ada yang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada orang kafir mengucapkan kepada kita Assalamualaikum, tahu ucapannya apa? Wa'alaik, ya, wa'alaik. Jangan wa'alaikumussalam, karena dulu pada zaman Rasulullah SAW ada yang mengucapkan salam kepada Rasulullah dan artinya adalah semoga kebinasaan untuk
untukmu, maka kata Rasulullah SAW, dan bagimu jua. Ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, yang ingin saya bagi pada sesi kali ini, jikalau ada, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, ada dua orang yang berselisih. Misalnya ada, naudzubillah ya, misalnya ada sesama muslimah, dia tahu muslimah, sesama muslimah, tapi subhanallah ternyata nggak mau sapa menyapa. Kira-kira ada nggak sih di Jogja begitu, sesama wanita tapi sudah lama nggak bertegur sapa? Mungkin pernah ada masalah antara keduanya. Pernah ada ibu menemukan kasus ini? Kira-kira keduanya ini kalau bertemu mau nggak ngucapin salam? Boro-boro ngucapin salam. Yang satu mungkin mencari jalan biar tidak bisa bertemu dengannya, begitu kan? Kata Rasulullah SAW, kalau ada dua orang yang dia bertikai, berselisih, tidak mau tegur menegur, maka yang paling terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Subhanallah. Itu Bu, bagi dua orang yang berselisih, pertama mengucapkan salam itu berat apa ringan? Ini ada yang jawabannya berat, ada yang jawabannya ringan. Yang berat dulu, kenapa berat? Apa Bu? Mengalahkan gengsi gitu ya. Subhanallah, padahal gengsi nggak akan kita bawa mati ya. Kalau yang ringan, kenapa yang ringan tadi jawabannya? Kenapa Bu? Kok ringan? Tadi mana yang jawab ringan? Ada ya? Ibu-ibu yang jawab ringan tadi mana? Berat semua ini? Ada yang ringan? Ada dua orang berselisih. Dia mengucapkan salam kepada misalnya orang yang selama ini tidak pernah bertegur sapa. Kira-kira mengucapkan salam pertama kali berat apa ringan? Nah kan, saya tadi dengar ada yang bilang ringan. Alasannya kenapa kok ringan? Ya karena anjuran Rasulullah, Masya Allah. Ya, jadi siap dipraktekkan ya ibu-ibu. Kita mau jadi yang terbaik di hadapan Allah, betul. Kita mau jadi yang terbaik di hadapan Rasulullah, betul. Nggih. Walaupun mungkin harus maju mundur. Kita sudah bilang, Bismillah, sesok saya mau ngucapin salam kepada fulanah yang sudah beberapa hari ini tidak pernah bertegur sapa karena mungkin ada perbedaan misalnya. Kata setonnya, wani po, gitu ya. Kan mesti setan tuh begitu. Nanti kamu mau, kamu yang misalnya dia yang memulai tapi kamu yang pertama duluan, nanti dikiranya wah setan itu subhanallah. Kalau ada gangguan begitu Bu, ibu langsung bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu ya. Terus langsung salam dulu, assalamualaikum, entah itu di HP ataupun langsung kita bertemu, kita chat-chatan dulu misalnya sebelum kita berjumpa. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Jeng? Besok saya mau mengundang jenengan ke sebuah resto untuk makan bareng. Wah, Masya Allah. Ya, siap napa mboten? Oh siap, tenan ya, Bismillah. Ya kalau ada gangguan setan bilang apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik itu setan dari jenis jin ataupun dari jenis manusia. Karena kadang jinnya sudah nggak ganggu kita, tetangga kita yang bilang, opo yo jenengan ki mau rukun balik lagi. Dia tuh setiap hari nyakitin jenengan loh, gitu ya. Wah langsung panas lagi ya, Masya Allah. Ya begitulah manusia ya. Masya Allah. Baik. Kemudian yang kedua teman-teman, apa kata Rasulullah SAW? Dari hak setiap muslim, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang, maka kita hadiri undangannya. Ya. Dan ini pun ada kaidah-kaidah yang berlaku. Ya. Jadi nggak semua ketika mengundang kemudian kita wajib menghadirinya. Contoh diantaranya, ada undangan kepada kita. Dan kita tahu bahwa yang mengundang kita untuk makan, dan kita tahu persis yang mengundang kita itu diantara menunya adalah sate, mohon maaf sekali, sate babi. Kita tahu, misalnya di undangannya itu ditulis, misalnya saya mengundang semua warga kampung sini dengan kedai baru, misalnya yang akan kita hadirkan dengan menu makan sate babi misalnya. Maka kita boleh tidak menghadirinya, walaupun misalnya subhanallah dia adalah seorang muslim, karena pengen jualan biar rame, ya banyak di situ orang-orang kos yang mungkin nggak muslim, dia jualan seperti itu. Dan zaman sekarang itu subhanallah banyak sekali ya kuliner-kuliner yang memang di situ diharamkan Allah tapi tetap untuk membuka dan terang-terangan. Atau misalnya kita merasa ragu, apakah misalnya di situ benar-benar ada sesuatu yang dilarang oleh Allah atau sesuatu di situ yang semuanya tidak dilarang. Kalau kita ada keraguan-raguan, tidak yakin 100%, kata para ulama, boleh kita meminta izin untuk tidak mendatanginya. Tapi selagi di situ tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mendatanginya. Kecuali kalau ibu-ibu memang punya udzur tidak bisa datang,
datang, maka beritahu orangnya, mohon maaf, saya tidak bisa datang untuk memenuhi undanganmu karena qadarullah misalnya berbarengan dengan jadwal keluar kota misalnya. Mohon maaf sebelumnya, bukannya saya tidak memenuhi undangan jenengan, tapi qadarullah pas berbarengan dengan jadwal menengok anak di pondok misal. Ya beritahu ya. Karena kaidahnya ketika kita diundang maka kita harus mendatanginya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, subhanallah, dan ini adalah hal yang sangat penting menurut saya di zaman di mana fitnah sudah merajalela di mana-mana, kita hidup membutuhkan sebuah nasihat. Yang ketiga adalah jikalau ada seorang muslim, ya, wa idastansahaka fansahu. Jikalau ada seorang muslim yang meminta nasihat kepada kita, maka berikanlah nasihat tersebut. Subhanallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita itu punya kawan yang kawan kita itu membutuhkan diri kita, ya, membutuhkan diri kita untuk memberikan masukan atau motivasi atau nasihat. Maka kita yang mendengarkan minimal kita berikan motivasi tersebut kepada kawan-kawan kita, ya. Dan subhanallah teman-teman, nasihat itu sangat berharga bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam firman-Nya surat Al-Asr. Apa surah Al-Asr? Ibu hafal enggak? Terakhir surah Al-Asr apa? Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah, perintah untuk kita saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan ini bagian dari nahi mungkar, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang perlu ibu-ibu ketahui dan boleh ditulis bahwa menasehati orang lain itu berbeda-beda kondisinya. Ya, itu yang harus kita ketahui. Contoh misalnya, ketika kita ingin menasehati suami kita, misal, maka harus dibedakan antara menasehati suami kita dengan menasehati kawan kita. Jangan sampai pengennya kita menasehati suami kita menjadi orang yang lebih baik lagi, ternyata penyampaian kita kurang pas. Ya, ibu-ibu, ada nggak sih ibu-ibu yang suaminya belum disolihkan oleh Allah? Ada, yakin. Hanya kalau mau bilang ada gitu, nanti kata sebelahnya berarti suaminya belum solih gitu ya. Karena saya pernah menemukan seorang ibu yang dia bercerita kepada saya, Ustazah doakan suami saya. Kenapa? Suami saya itu kalau sholat di masjid itu tidak mau gitu. Nah terus kepiye menih, saya sudah menasihati, sudah sampai berkali-kali, tapi dia belum mau sholat di masjid. Saya katakan sabar bu, gitu ya, Masya Allah. Dan banyak kisah teman-teman, subhanallah, ketika ibu-ibu itu bercerita, ada yang suaminya itu kalau bulan Ramadan nggak mau puasa, ada yang dia tidak peduli, ada yang subhanallah yang paling mengerikan itu, ada seorang ibu cerita kepada saya, kalau pas mau ke pengajian dilarang oleh suaminya, bahkan suaminya sempat mau menyantetnya, jadi membuat dia itu setengah gila, ya, subhanallah. Maka subhanallah waktu itu saya katakan kepadanya, sabar, doakan suamimu, doakan suamimu. Subhanallah, suatu hari ketika sedang pengajian begini, wanita itu datang lagi ke saya dan bilang, Ustazah tahu nggak Ustazah, siapa yang mengantar saya sekarang ke pengajian? Dengan siapa ibu datang? Saya tahu ibu itu pernah cerita, jadi saya paham, apalah wajahnya. Kata beliau, yang mengantarkan saya suami saya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan banyak kisah bu, orang-orang yang diuji oleh Allah, wanita-wanita, istri-istri yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suami-suami yang subhanallah belum taat kepada Allah, belum sayang kepada istrinya. Istrinya sudah berusaha menasehati, tapi ternyata belum berubah juga. Maka ini adalah ujian. Berarti Allah menginginkan untuk kita banyak bersabar. Allah menginginkan untuk kita banyak berdoa di malam-malam hari kita. Allah menginginkan untuk kita banyak berpuasa dan berdoa di waktu-waktu mustajab. Dan yakinlah ibu-ibu bahwa Allah yang memegang hati suami kita dan membolak-balikannya. Ya, jadi jangan berputus asa. Tetap kita berdoa, ya Allah, perbaikilah keadaan suamiku. Dan ketika kita menasihati suami kita, ya ibu-ibu, ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, pastikan suami kita dalam keadaan baik-baik saja. Maksudnya dalam keadaan, kadang kan yang namanya laki-laki habis nyari nafkah di luar, dalam keadaan capek, istrinya bukannya bikinin kopi, malah apa? Malah
ngomel-ngomel, ngomongin Pak iki wis duhur Pak ya mbok yo salat di masjid Pak gitu ya, dengan suara kencang. Kira-kira suaminya mau nggak? Nggak mau. Ya subhanallah. Itu kalau kita menasihati suami kita. Sama kalau kita menasihati orang tua kita pun demikian. Subhanallah, menasihati orang tua itu Bu, tantangannya lebih berat daripada kita menasihati kawan kita. Siapa yang merasakan itu? Hampir semua ya. Ada banyak kisah yang saya dapatkan dari para jamaah yang sampai mereka bercerita itu dengan berlinang air mata. Di antara kisah yang pernah saya dapatkan dari kasus jamaah, jadi jamaah itu sudah hijrah ya, sudah mulai mengenal sunnah, dan beliau ingin sekali orang tuanya merasakan lezatnya menikmati bisa mengenal apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, karena qadarullah orang tuanya itu masih di sebuah kampung dan masih banyak sesuatu yang beliau kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Beliau pun sedih, ya Allah, saya itu sebenarnya pengen masuk surga bareng bersama orang tua ya. Dan beliau cerita, saya katakan kepada beliau, pertama kamu katakan alhamdulillah dulu, bersyukur dulu, orang tuamu muslim, muslimah, alhamdulillah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang namanya nasihat ya, menasihati orang tua itu sabar. Subhanallah teman-teman, saya masih ingat betul dulu saya punya murid waktu saya ngajar di sebuah sekolah boarding school di Yogyakarta. Kemudian anak SMA, waktu itu dia cerita ke saya, Ustazah, saya itu kalau pulang ke rumah sedih. Kenapa Mbak kok sedih? Ayahku masih ngerokok, katanya ya. Dan saya tuh tahu ngerokok tuh nggak baik, baik itu untuk kesehatan ayah saya, dan juga saya tahu bahwa merokok itu dilarang oleh agama. Terus saya bilang begini, terus apa yang sudah dilakukan oleh Mbak? Kata dia begini, ya terus sekarang saya harus gimana Ustazah? Yaudah, pertama kamu sekarang banyak berdoa ya, bangun di malam hari doakan ayahmu. Yang kedua, ayahmu suka apa ya? Ayahku tuh suka dengerin itu loh, apa, pertama dengerin musik, jadi suka kemana-mana bawa headphone, bawa earphone ya, suka dengerin. Ya udah, kamu mau nggak ya nanti memberikan sesuatu kepada ayahmu? Ya besoknya datang lagi, Ustazah saya mau nitip MP3. Waktu itu belum ada HP yang canggih gitu ya zaman sekarang. Terus nanti saya minta tolong ya Ustazah, tolong isikan di MP3 itu nasihat-nasihat katanya, ceramah-ceramah ustadz yang melarang untuk merokok katanya. Ya sudah, waktu itu dia subhanallah ya teman-teman, ada loh anak-anak yang berpikir begitu. Dia kasih kepada saya uang, Ustazah nih tip ya, tolong belikan MP3 beserta isinya ya, yang paling berat tuh beserta isinya ya. Kalau MP3-nya saja beli terus saya kasih, alhamdulillah alhamdulillah. Kemudian saya berikan itu, dan liburan dikasih ya kepada ayahanda tercintanya hadiah ya. Dan masya Allah tabaraka rahman, lambat laun ya, di tahun yang dia belum keluar, waktu itu kelas 3, dia bilang kepada saya, Ustazah alhamdulillah ayah saya sekarang sudah tidak lagi merokok. Masya Allah. Jadi kadang ujian ya ibu-ibu, mendakwahi orang tua itu subhanallah, menasihati orang tua itu butuh perjuangan, dan kita tidak akan pernah tahu kapan Allah berikan titik hidayah kepada mereka. Tetap kita menasihati, tetap kita berbuat baik, tetap kita mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya anak-anak yang berbakti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang tua kita di surga firdaus tertinggi. Ya amin, Allahumma amin. Baik, kemudian teman-teman, di antara kondisi yang mesti kita perhatikan juga adalah menasihati anak-anak kita. Ya, ini kan dalam kehidupan kita sebagai seorang ibu. Siapa di sini yang sudah menjadi ibu? Coba acungkan tangan, saya pengen tahu. Masya Allah, banyak sekali ya. Baik, ketika menasihati anak-anak kita, maka harus lihat kondisi usia anak kita. Setiap anak itu berbeda kondisinya dari usia yang mereka miliki. Tidak bisa kita berikan kepada anak-anak kecil, kita nasihati anak-anak kecil misalnya, terus kita bilang begini, nah ittaqillah haitsuma kunta ya, misal anak kita akan bingung maksudnya apa gitu ya. Ketika kita memiliki anak-anak balita, maka nasihat yang terbaik adalah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu nasihat terbaik, karena anak-anak kita akan meniru apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita bicarakan. Ya, bukan apa yang didengar, tapi apa yang dilihat. Itu anak-anak kecil. Kemudian setelah anak-anak kita menginjak usia sekitar 8 tahun, 9 tahun, baru mulai kita berikan nasihat, dan mulailah dengan mendoakan anak-anak kita, Bu. Jadi jangan pernah ketika kita akan memberikan nasihat, kemudian kita lupa untuk mendoakannya. Di malam hari sebelum paginya memberikan nasihat kepada anak-anak kita minta kepada zat yang memegang hati anak-anak kita. Kita curhat, kita bilang kepada Allah, wahai Rabbku, anak ini adalah amanah dari Engkau. Wahai Rabbku, bimbinglah
putraku menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Besok insya Allah saya akan memberikan nasihat kepadanya. Tolong bukakan hatinya untuk bisa menerima nasihat dariku. Sudah ibu doakan, ibu nangis berlinang air mata di malam hari, bermunajat kepada Allah, minta kesolihan untuk anak-anak. Pagi harinya ibu-ibu bilang ke anak-anak, ya nak, usia 9 tahun insya Allah sudah bisa. Nak, ibu itu sayang banget ke adik misalnya ya. Ibu mau bicara sebentar saja. Dek, kenapa gini dek, kenapa kemarin kok nggak sholat? Ibu tuh sedih banget. Misalnya anaknya gak mau sholat, padahal kamu tuh harapan ibu, kalau ibu nggak ada, kamu sholat ibu dapat pahala gitu ya. Jadi dari hati lah. Kaidah yang mungkin teman-teman harus ingat, nasihat yang berasal dari hati terdalam kita itu akan sampai ke hati ya. Tapi kalau nasihat dari mulut kita kepada anak-anak kita, maka hanya sampai di telinga anak-anak kita. Jadi benar-benar kalau kita mau menasihati anak kita itu dari hati terdalam, Bu. Benar-benar memang kita menginginkan kebaikan dari mereka. Dan kita katakan kepada anak-anak, wahai anakku, atau dengan bahasa kalau Luqman menasihati anaknya kan, ya bunayya, ya kan? Bunayya itu dalam bahasa Arab kata yang disematkan untuk wahai anakku yang paling lembut, ya bunayya, wahai anakku yang saya cintai. Kemudian ibu berikan nasihat-nasihat, ya masya Allah. Kalau anaknya sudah dewasa, ini juga beda lagi. Kalau anaknya sudah dewasa, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, misalnya anak-anak usia 3 SMP, SMA, diskusi, ya buka forum diskusi. Kami itu biasa duduk-duduk di meja makan. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ke tempat kami, dan biasanya kalau misalnya mau ke kamar mandi, biasanya lewatin meja makan kami itu, karena meja makan kami itu nggak masuk ke dalam banget gitu loh. Dan meja makan kami itu besar, karena dulu itu adalah ranjangnya Simbah dari Gunung Kidul, ya dibawa oleh suami saya, sama suami saya dipanggilkan tukang direvisi jadi meja makan. Bisa dibayangkan nggak meja makannya sebesar apa? Sebesar ranjang, ya itu 200 kali berapa itu ya? Kali 160 lah ya, ya sebesar itu. Dan alhamdulillah kami biasa sering lah kita duduk di situ. Terus ya kita tanya kepada anak-anak yang sudah besar, saya 2 ya, putri saya usia 16 dan usia 12 tahun. Ya kita diskusi, forumnya forum diskusi. Ada apa? Terkadang saya yang bertanya, kadang suami saya yang bertanya, bagaimana tadi di sekolah, bagaimana ini. Terus mereka bercerita. Dan subhanallah itu rasanya teman-teman ya, kalau anak-anak itu diajak diskusi dan mereka sudah besar, mereka sudah bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Ya, jadi jangan sampai mereka sudah dewasa tapi kita tetap cokoki. Tahu cokoki nggak Bu? Terus saja kita cokoki. Nanti mereka tidak menjadi dewasa, ya kasihan. Jadi cara menasehati anak-anak remaja itu adalah dengan cara berdiskusi, menjadi teman baiknya. Dan ini adalah yang terbaik. Baik. Kemudian teman-teman, selanjutnya yang keberapa itu? Yang keempat. Baik. Yang keempat adalah idza atasha fahamidallahu fasammathu. Masya Allah. Idza atasha, kalau ada orang bersin, ya, dan dia falyakul alhamdulillah. Orang bersin itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka falyakul lahu akhuhu aw sahibahu, kata Rasulullah SAW. Maka yang mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, dia jawab dengan apa? Kalau perempuan yang bersin jawabnya bagaimana? Yarhamukillah. Beda ya Bu. Kalau laki-laki yang bersin, misalnya yang bersinnya laki-laki, misalnya suami kita bersin, kita dengar apa jawabannya? Yarhamukallah. Kalau ada 2 orang di depan kita, dua-duanya bersin barengan, karena dua-duanya punya alergi debu, misalnya pas ada debu dua-duanya bersin, dan dia dua-duanya wanita muslimah, apa yang kita doakan? Sama, mereka bilang alhamdulillah. Kita bacanya apa? Kumu itu untuk banyakan. Ini 2. Yarhamukumallah. Kalau kita seringnya apa? Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau banyak, mau berdua, yarhamukallah. Gitu kan? Ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang kita belajar lagi. Ada beberapa domir di dalam bahasa Arab ya, seperti kaki, kuma, kum gitu ya. Hu, ha, ya huma, hum, ya huwa, huma, hum, ya huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, ana, nahnu. Itu perlu dipelajari. Karena berhubungan dengan yarhamukallah, yarhamukillah, yarhamukumallah, yarhamukumullah. Ya, baik. Kemudian kalau dia kita dengar, kalau misalnya kita mendengar orang yang bersin alhamdulillah, kita jawab yarhamukillah. Nah, bagi orang yang bersin, dia mengucapkan yahdi kumullahu wa yuslih
balakum. Masya Allah. Sebagian ulama mengatakan teman-teman, kalau ada yang bersin satu kali, alhamdulillah, kita ucapkan apa tadi? Yarhamukillah. Terus bersin lagi sampai lebih dari 3 kali, kita ucapkan apa? Syafakillah. Iya betul. Jadi bukan hanya yarhamukillah, syafakillah. Karena biasanya orang bersin kalau lebih dari 3 kali itu flu gitu ya. Atau biasanya mau mengarah ke arah flu. Maka kita mengucapkan syafakillah. Baik, dan mendoakan orang yang bersin yang dia bertahmid, kata Syekh, hukumnya adalah fardu kifayah. Dan sebaliknya, orang yang bersin dan tidak bertahmid, maka kita makruh untuk mendoakannya. Jadi ibu-ibu lihat, kalau ada orang bersin belum baca alhamdulillah, dia pun nggak baca alhamdulillah, kita nggak usah doakan. Atau kita misalnya malah memaksa, cepet toh alhamdulillah ben saya bisa doakan gitu ya, misal gitu ya. Nah, kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah, ya sudah, kita tidak doakan. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukillah. Baik, kemudian di sini, oh ya, jika ada seorang wanita ajnabi, seorang wanita atau laki-laki ajnabi, orang-orang asing yang bukan mahramnya, dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita boleh menjawabnya tapi tidak dengan suara lantang. Cukup kita bilang yarhamukillah, ya, karena akan menjadi fitnah bagi keduanya. Baik, disebutkan di dalam kitab Jami' At-Tirmidzi dari Ali radhiyallahu anhu, ia mengatakan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini bagus hadisnya. Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan. Ini yang berarti yang kelima. Ya, yang kelima. Yang kelima apa, Bu? Hadis yang kelima. Apabila ia melihat saudaranya yang sakit, maka dijenguk. Begitu kan ya? Ini hak yang kelima. Nah, apa keutamaan menjenguk orang yang sakit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Ini motivasi untuk kita menjenguk orang sakit. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada seorang muslim yang dia pagi-pagi menjenguk saudaranya yang sakit. Subhanallah. Maka ada 70.000 malaikat, Bu. Bukan satu malaikat, 70.000 malaikat yang akan mendoakannya hingga sore hari. Subhanallah. Wa in adahu ashiyatan. Kalau dia menjenguk saudaranya yang sakit di sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Maka 70.000 malaikat itu akan mendoakan dirinya sampai pagi hari. Subhanallah. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan baginya akan disiapkan oleh Allah kharif. Apa itu kharif? Ma ma'nal kharif? Apa arti kharif, ibu-ibu? Domba. Kalau ghanam itu kambing. Maka akan disiapkan baginya 1 domba di surga. Subhanallah. Bu, hadiahnya banyak, ya kan? Coba bisa dibayangin nggak kalau hadiah pahala itu bentuknya dohir, bentuknya itu ditampakkan. Misalnya, takmir masjid bilang begini, bagi jamaah masjid yang akan menjenguk orang yang sakit, maka dia berhak untuk mendapatkan uang 200.000. Misal, kira-kira yang jenguk orang sakit banyak napa banyak? Banyak. Kenapa? Karena akan ada balasannya duit 200.000. Ya. Tapi ini lebih dari 200.000. Apa itu? Domba yang akan disiapkan oleh Allah di surganya. Harga domba kan mahal, ya kan? Apalagi domba yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Baik, dan ketika kita menjenguk teman-teman, ini perlu diperhatikan. Saya pesan ya, kalau kita mau menjenguk ya, yang perlu kita perhatikan bukan hanya oleh-oleh buat tangan yang kita bawa. Kan biasanya orang Indonesia begitu kan? Kalau menjenguk seseorang, bawa apa? Bawa sesuatu untuk dibawa. Tapi juga doa yang sudah kita hafal. Ya, doanya apa, Bu? Kalau kita menjenguk orang sakit, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan. Ini udah pada hafal belum ini? Ditulis. Ya, Allahumma. Dihafal nanti ya. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa. Yang nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa, nulis pakai bahasa Indonesia, pakai Latin, yang penting diamalkan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa
Ishfi antas syafi. Ishfi antas syafi. La shifaan illa shifauka. La shifaan illa shifauka. Ada juga dalam riwayat lain la shifaan illa anta. Ya, ada dua riwayat. Shifaan la yughadiru saqama. Shifaan la yughadiru saqama. Dan hadis ini sahih, Bu. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk orang sakit, maka beliau mengusap bagian tubuh tertentu dari orang sakit itu. Dan beliau doakan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka, atau la shifaan illa anta shifaan la yughadiru saqama. Yuk sekarang pelajari. Allahumma ya Allah, sambil ditulis ya. Allahumma ya Allah, Rabban nas, engkau adalah Robnya manusia. Boleh ibu, biar mudah dipotong-potong juga boleh ya. Allahumma Rabban nas, ya Allah engkau Robnya manusia. Adhibil ba'sa, lenyapkanlah penderitaannya. Orang sakit itu menderita apa mboten, Bu? Mau makan sariawan di mulutnya, Masya Allah, nggak bisa makanan masuk, ya kan? Mau minum sama juga ya, ada sariawan di mulutnya nggak bisa minum. Maka kita doakan, lenyapkanlah penderitaannya. Adhibil ba'sa. Ishfi antas syafi. Ishfi, sembuhkanlah ia. Antas syafi, karena engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Ishfi, sembuhkanlah ia. Antas syafi, karena engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Ishfi antas syafi, sembuhkanlah karena engkau zat yang maha asyafi. Apa itu asyafi? Yang maha menyembuhkan. Dan ini adalah nama dari namanya Allah, ya asyafi. Kalau ibu-ibu baca Asmaul Husna kan ada kan? Ya asyafi. La shifaan illa anta, atau la shifaan illa shifauka, sama saja ya. Yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan atau yang tiada yang dapat menyembuhkan kecuali engkau. La shifaan illa shifauk. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. La shifaan illa shifauk. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali kesembuhan itu datang darimu. Itu juga bisa. Ya, tidak ada kesembuhan kecuali datang darimu. Shifaan la yughadiru saqama, ya, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Jadi sembuhnya sembuh total, ya, tidak ada lagi penyakit di dalam jasadnya. Subhanallah, Allahu akbar. Baik. Atau ibu-ibu, kalau ibu-ibu boleh menambahkan, ibu-ibu izin ke yang sakit. Kan gak semua orang yang sakit itu mau diruqyah. Kita bilang, atau bahasanya jangan diruqyah deh, didoakan. Kalau diruqyah nanti yang sakitnya, memang saya kesurupan gitu ya. Kan orang Indonesia itu ruqyah tuh masih buat orang yang kesurupan gitu ya. Jadi saya punya cerita, Bu. Kemarin diceritakan ibu saya. Ibu saya pas ke Jogja, beliau bilang begini, alhamdulillah wa syukrulillah bi'aunillahi ta'ala, atas pertolongan Allah. Ibu tuh baca dzikir pagi, dzikir sore. Ya, dzikir pagi, dzikir sore. Suatu hari ada tetangganya tuh yang kesurupan. Terus bapaknya datang ke ibu saya bilang, tolong dong anak saya diruqyah gitu ya. Ibu saya bingung. Terus ibu saya alhamdulillah wa syukrulillah bukan seorang mubalighah, bukan ya, orang biasa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian beliau bingung waktu itu. Ya Allah, ngeruqyahi dengan apa, kata beliau ya. Spontan langsung beliau pegang orang yang kesurupan itu, beliau bilang gini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Katanya begitu. Kata ibu saya, yang terlintas hanya itu kalimat itu. Ya sudah, saya bilang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kesurupannya sadar, Bu. Dan dia bingung, loh kok ada Umi di sini, katanya ya. Nah, itu subhanallah, orang Indonesia itu mengatakan ruqyah itu kayak untuk orang kesurupan. Padahal ruqyah itu adalah cara pengobatan bagi orang-orang yang sakit. Baik itu sakit fisik maupun sakit ruh, ya. Baik itu sakit jasad maupun ada kelainan di dalam hatinya, perlu diruqyah. Dan kita boleh meminta izin kepada orang yang sakit dengan mengucapkan misalnya begini, Bu, mohon maaf, boleh nggak saya doakan, gitu ya? Ya silahkan. Terus kita
kita baca misalnya Al-Fatihah, boleh. Al-Fatihah juga sebagai ruqyah. Ibu nggak ada yang dihafal kecuali surah Al-Fatihah, ya sudah kita baca. Tapi harus ada niatnya. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, niatnya meruqyah. Ya Allah, saya mau meruqyah fulanah dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya boleh. Atau kita doakan juga dengan ibu mana yang sakit. Ya kemudian kita tempel, kita baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. U'iduki bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Ya itu juga boleh. Ya jadi ibu-ibu sekarang sudah mulai belajar karena ibu-ibu para penuntut ilmu, masya Allah tabarakar rahman, maka jangan lupa untuk mendoakan. Dan efeknya ibu-ibu, subhanallah, saya pernah mendapatkan sebuah kisah di mana seseorang itu sudah lama sakit, ya mengeluh sakit, tapi nggak tahu, bingung, sakitnya itu pindah-pindah dan dia pun tidak tahu kenapa penyebabnya. Datang kawannya menjenguk, ya meruqyah, mendoakan, masya Allah tabarakar rahman, dia berkata kemudian sakit itu hilang dari jasad saya ustazah, masya Allah. Padahal dia sudah berobat pindah-pindah ke beberapa dokter, ya subhanallah, dengan doa yang disematkan oleh kawannya yang menjenguk, biidnillahi ta'ala sakitnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pelit kita untuk mendoakan kawan-kawan kita. Baik, yang terakhir, ini yang terakhir, yang keenam adalah mengantar jenazah. Dan mengantar jenazah ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Apa yang bisa kita lakukan oleh kaum wanita, yaitu menyolatinya. Ya subhanallah, kemarin belum lama ini saya dan suami serta anak-anak dan atung itu kita ziarah ya ke salah seorang saudara muslimah kita di daerah Wadas, daerah namanya apa, Giri Mulyo, daerah Kulon Progo. Nah, di sana wanita itu berkata kepada saya, penghuni rumah, di antara penghuni rumahnya, Ustazah, saya tuh pengen banget di sini tuh, semoga Allah besok bangunkan masjid di sini di dekat rumah ini. Karena saya yang kepikiran itu ustazah, kalau nanti saya meninggal di sini, kebanyakan orang kampung sini tuh banyak yang takziah, banyak yang melayat itu banyak, tapi sedikit yang menyolati. Nih ya, kalau di sini begini nggak ya? Banyak orang tuh takziah, banyak orang layat, tapi nggak menyolati. Kira-kira ada nggak kampung yang begini? Ada ya, di desa-desa terutama. Maka ibu-ibu, kalau kita bertakziah, kalau kita melayat, dan kita tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas misalnya, dan kita punya wudu, jangan bakhil, jangan pelit untuk menyolati. Karena pahalanya itu kata Rasulullah SAW, subhanallah, man syahidal janazah, hatta yusalli alaiha falahu qirat. Lihat pahala keutamanya. Barang siapa yang dia menghadiri atau takziah kepada mayit, kemudian dia menyolatinya, maka baginya pahala 1 qirat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu qirat? Kata Rasulullah SAW, qirat itu seperti gunung. Ya, jadi pahalanya akan Allah berikan 1 gunung. Subhanallah. Mau nggak bu pahala 1 gunung bu? Lah, yang namanya pahala kan dikumpulkan, kumpulkan. Ini ada amal soleh yang cepat banget gitu loh. Ibu-ibu, kalau misalnya secara duniawi ada orang bilang ini, mau nggak nyolati mayit itu tak transfer 1 M misalnya. Kira-kira banyak nggak orang nyolat? Oh banyak banget lah, 1 M masuk ke rekening misal. Lah biasanya manusia akan berlomba-lomba ketika pahala itu ditampakkan oleh Allah. Dan di sini subhanallah, kapan kita akan dapatkan pahala itu? Di akhirat. Allah akan kasih tunjuk ke kita. Dulu wahai fulana, engkau adalah orang yang menyolati jenazahnya ini, jenazahnya ini. Nih aku berikan pahalanya cash, kontan, kata Allah. Dan tahukah ibu-ibu, di antara sahabat yang ia bersegera untuk melakukan kebaikan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Suatu hari pernah di dalam perkumpulan itu, di dalam majlisnya Rasulullah SAW, ada Umar, ada Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang pagi ini sudah menengok orang sakit? Abu Bakar mengatakan, ana. Siapa yang pagi ini sudah menyolati jenazah? Abu Bakar mengatakan, ana. Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah ke kubur? Kata Abu Bakar apa? Ana. Siapa yang hari ini sudah memberikan makanan untuk fakir miskin? Apa kata Abu Bakar? Ana. Ya. Siapa yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, ana. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah bersedekah dengan setengah hartaku. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, ada yang melebihi darimu, yaitu Abu Bakar telah menyedekahkan seluruh hartanya. Masya Allah, tabarakar rahman. Jadi beginilah akhlak para pendahulu kita dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka berfastabiqul khairat di dalam amal salih, ya, demi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada
kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang baik, yang mana subhanallah orang baik itu akan dirindukan keberadaannya ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia. Barakallahu fikunna jami'an, jazakunallahu khaira. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.